Ketika program dimulai, maka akan diminta untuk menginput username dan password dan masuk ke penyeleksian kondisi pertama, yaitu username aldo_edward dan password QWERTY123. Jika kondisi tersebut salah, maka akan masuk ke penyeleksian kondisi kedua, yaitu username Johannes dan password manutai. Jika penyeleksian kondisi tersebut masih salah, maka akan masuk ke penyeleksian kondisi ketiga, yaitu username yogamakbar_ dan password 666. Jika kondisi tersebut masih salah, maka program akan kembali untuk menginput username dan password. Jika salah satu kondisi dari 3 penyeleksian kondisi tersebut benar, maka akan masuk ke input menu. Pada input menu, jika memilih menu 1, maka program akan meminta input kode barang. Selanjutnya, program akan mengeluarkan output berupa info barang mengenai nama barang, tanggal kadaluarsa barang, dan juga harga barang. Selanjutnya, program akan meminta input berupa jumlah barang. Selanjutnya ada rumus, yaitu total harga barang sama dengan jumlah barang dikali harga barang. Selanjutnya program akan mengeluarkan output berupa update barang. Lalu program akan kembali ke input menu. Jika memilih menu 2, akan masuk ke penyeleksian kondisi apakah sudah memilih barang. Jika belum, maka akan kembali ke input menu. Jika sudah, maka program akan meminta input kode. Selanjutnya, masuk ke penyeleksian kondisi. Apabila kode tidak ada, maka program akan kembali ke input menu. Jika kode ada, maka program akan menghapus barang sesuai kode tersebut dan menghasilkan output berupa update barang dan kembali ke input menu. Jika menu yang dipilih adalah nomor 3, maka akan masuk ke penyeleksian kondisi. Apakah sudah memilih barang atau belum? Jika belum, maka akan kembali ke input menu. Jika sudah, maka akan masuk rumus total harga, yaitu total harga ditambah harga total sebelumnya update tadi. Selanjutnya akan mengeluarkan output berupa total harga barang, dan selanjutnya mengeluarkan output berupa file txt dan program berakhir. Jika memilih menu keempat, maka program akan kembali ke input username dan password. Jika menu yang dipilih tidak ada pada program, maka program akan kembali ke input menu. Dan ada penjelasan kode program yang menggunakan beberapa modul, yaitu input dan output, penyeleksian kondisi, fungsi pustaka, array, perulangan, dan operasi file. Di sini kami menggunakan header iostream untuk mengaktifkan beberapa fungsi, yaitu cin dan cout, cin dan cout, yaitu untuk menginput atau mengoutput sebuah data. Kemudian ada include fstream, yaitu untuk mengoperasikan sebuah file, dan include cstring, yaitu untuk mengaktifkan beberapa fungsi yang menggunakan string. Kemudian di sini ada struct data barang yang terdiri dari berbagai tipe data, dan variabel yang digunakan yaitu kode bertipe data integer, nama, kadaluarsa, float harga, integer pieces, float total harga. Kemudian pada struktur data login, yaitu menggunakan string username dan string password. Kemudian di sini ada fungsi void intro, mendeklarasikan fungsi yang ditaruh di bawah fungsi main. Kemudian pada fungsi main, yaitu terdapat deklarasi constant in. Di sini adalah total jenis barang tersebut, yaitu bernilai 7.
Kemudian ada deklarasi konstan integer max pilihan, yaitu total maksimal memilih barang bernilai 20. Kemudian ada konstan int total user, yaitu 3. Total jumlah data user yang dimasukkan pada password dan username. Kemudian ada data login user yang menggunakan array total user. Di sini adalah deklarasi data barang, kemudian barang yang berarray total dari barang, kemudian pilihan berarray max pilihan. Kemudian di sini ada data username, yaitu ada data username 1 yang kita ambil dari struktur data login tersebut. Username, password, Aldo Edward, dan berpassword di sini. Lalu dimasukkan ke array pertama. Kemudian pada array kedua, yaitu user array 1, username Johannes, user 1, array 1, password Manut Ai. Kemudian pada username terakhir, yaitu ada saya, Yoga Mulia, Yoga Makbar, user array 2, password 666. Kemudian ada data barang, yaitu menggunakan struktur dari data barang tersebut. Kode ada 101, nama susu kotak kadaluarsa 15 Desember 2023, harga 3.500, dan barang-barang selanjutnya, yaitu bertotalkan 7 sesuai deklarasi total barang. Kemudian ada deklarasi lagi, yaitu bool lanjut sama dengan false, bool ada sama dengan false. Kemudian string input username, input password, integer pilihan menu, kode barang, pilih barang, integer nomor diisi dengan 0, dimulai dari 0. Kemudian ada hapus, float total harga, total belanja, offstream nota. Kemudian di sini menggunakan perulangan, yaitu jika lanjut bernilaikan false, maka tidak berarti bernilaikan true. Maka perulangan ini akan terus berulang. Kemudian ada sistem CLS, yaitu untuk menghapus kode pada terminal layar. Kemudian memanggil fungsi intro. Fungsi intro terdapat di bawah fungsi main, yaitu menampilkan keterangan programmer. Kemudian jika nomor sama dengan lebih dari 0, maka akan menampilkan data barang menggunakan proses perulangan for, yaitu terdapat pada modul perulangan. Jika user sudah menginput sebuah barang, maka ini akan ditampilkan. Kemudian ada keterangan menu pilihan,
yaitu pilih menu, 1 pilih barang, 2 hapus barang, selesai, 4 kembali atau logout. Kemudian ada checkout, cout, masukkan pilihan, yaitu memilih pilih menu apakah 1, 2, 3, 4. Kemudian menggunakan sebuah penyeleksian kondisi switch pilih menu yang diinputkan tadi, yaitu case 1. Jika user memilih 1, menginputkan 1, maka akan menambahkan barang. Jika user menginput 2, akan menghapus barang. Jika user memilih 3, akan selesai. Jika memilih 4, maka kembali ke login. Jika user tidak memilih 1, 2, 3, dan 4, maka pilihan tidak ada, akan break. Maka pada case 1 yaitu menjelaskan tentang info dari barang tersebut menggunakan perulangan dan menampilkan kode barang dan nama barang serta nomor dari perulangan. Kemudian memasukkan kode barang, yaitu user. Kemudian ada perulangan, melakukan proses pilih barang sama dengan I, dan ada sama dengan true jika kode barang yang diinputkan sama dengan kode barang I. Jika ini untuk mengecek bahwa kode barang yang sesuai itu diinputkan atau tidak. Kode barang yang diinputkan itu sesuai atau tidak, ada atau tidak. Jika ada, maka ada variabel ada sama dengan true. Maka jika ada sama dengan false, masih sama dengan false, maka kode tidak ada dan break akan menghentikan kondisi dari case 1. Kemudian ada cout barang yang dipilih, yaitu terdiri dari nama, tanggal kadaluarsa, dan harga barang. Kemudian memasukkan jumlah barang. Jika user menginputkan jumlah barang, jika jumlah barang tersebut kurang dari 1, maka go to ulang, akan mengulangi, akan kembali ke sini. Maka user akan menginputkan jumlah barang harus lebih dari 0. Maka di sini ada pilihan total harga sama dengan pilihan purchase dikali dengan harga barang. Maka akan dimasukkan ke variabel total harga. Kemudian ada cout hasil barang, menampilkan hasil barang, yaitu terdiri dari nama, jumlah, total harga. Kemudian memasukkan barang variabel kode dari barang tersebut ke variabel kode pilihan user, dan seterusnya. Variabel nama barang dimasukkan ke nama barang pilihan user. Harga barang dimasukkan juga ke harga pilihan user. Kemudian nomor akan bertambah. Jadi setelah user memilih case 1, setelah menambahkan barang, maka nomor akan bertambah.
kemudian break. Jika break, maka akan kembali ke perulangan while. Di sini akan mengulang sebuah program. Case 2 yaitu menghapus barang. Kemudian jika nomor sama dengan 0, jika user belum menginputkan sebuah barang, menambahkan sebuah barang, maka tertampil belum memilih barang dan break. Kemudian ada cout, memasukkan kode barang yang akan dihapus. User memilih kode barang yang akan dihapus berapa. Dan selanjutnya ada for, perulangan proses untuk menghapus sebuah array tersebut, array dari barang tersebut. Dan jika pilihan kode user sama dengan hapus yang diinputkan, maka jika not ada, yaitu akan ada di sini bernilaikan false. Jika tidak, berarti bernilaikan true. Jika ada sama dengan true, maka cout Anda menghapus pilihan, muncul keterangan Anda menghapus pilihan nama barang dan kode barang. Selanjutnya ada dibalikan kembali menjadi true. Dan jika ada sama dengan true, maka melakukan proses penggantian array yang dipilih dengan array selanjutnya. Kemudian jika ada sama dengan false, maka kode tidak ada dan break. Kemudian nomor akan berkurang. Dan break. Case 3, jika user memilih case 3, yaitu untuk selesai dan menampilkan sebuah nota barang tersebut yang akan ditampilkan di terminal dan dibuat di file txt, dituliskan pada file tersebut. Kemudian menggunakan perulangan for, yaitu menampilkan ke terminal jika nomor tidak lebih dari 0, maka berarti user belum menginputkan sebuah barang, maka muncul tampilan berikut tersebut. Kemudian data tersebut dituliskan di file, yaitu menggunakan nota.open dan nama file, kemudian iosout, yang artinya itu akan membuka file yang dimasukkan, yaitu nota txt, dan kemudian dituliskan, yaitu menggunakan kode iosout. Jika nota bernilaikan true, maka akan menampilkan ini ke dalam file tersebut, yaitu sama saja dengan perintah cout, namun di sini
fungsi tersebut digantikan dengan sebuah file. Kemudian ada perulangan, yaitu menampilkan sebuah kode, nama, harga, which is total harga. Dan di dalam perulangan ini total belanja akan terus dimasukkan, akan dijumlahkan, kemudian ditampilkan total harganya. Kemudian berhasil merekam nota. Dan file tersebut ditutup menggunakan nota.close. Kemudian lanjut sama dengan true. Dan break. Kemudian pada case 4, yaitu untuk kembali ke login, nomor dibalikan menjadi 0, yaitu barang akan kembali ke 0. Kemudian go to kembali, yaitu kembali berada di sini, maka kembali ke login. Kemudian jika user menginput 1 sampai 4, selain 1, 2, 3, dan 4, maka pilihan tidak ada akan menampilkan pilihan tidak ada dan break. Kemudian ada fungsi chain ignore, yaitu untuk mengabaikan sebuah line, sebuah fungsi chain, dan kemudian chain.get. Mengapa menggunakan fungsi demikian? Agar pada terminal bisa mengeklik enter, menambahkan sebuah enter dengan variabel yang diinputkan itu kosong. Kemudian ada fungsi void intro, yaitu keterangan programmer yang akan ditampilkan pada awal program. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan sebuah program kami, yaitu program aplikasi toko. Pertama-tama terdapat menu login. User diminta untuk menginputkan sebuah username. Jika username tidak sesuai dan passwordnya juga salah, maka balik ke menu login, username akan diinputkan kembali. Maka data yang sesuai yaitu seperti ini, dan password juga. Maka masuk ke pilihan menu, user diminta untuk menginputkan sebuah pilihan 1, 2, 3, atau 4. Jika selain itu, misal 5, maka pilihan tidak ada. Kemudian memasukkan pilihan lagi. Jika memilih 1, maka user akan memasukkan kode barang yang akan ditambahkan. Kemudian muncul informasi mengenai barang tersebut dengan kodenya. Jika kita menginputkan sebuah kode
yaitu ingin memilih biskuit Oreo, maka memasukkan kode 106. Kemudian memunculkan barang yang dipilih, yaitu biskuit Oreo dengan tanggal kadaluarsa sekian, harga 5.000. Masukkan jumlah barang, ini misal nol, maka user diminta untuk menginputkan kembali jumlah barang. Harus lebih dari 0, yaitu contoh, kita beri contoh 3. Kemudian muncul hasil barang tersebut, yaitu biskuit Oreo dengan jumlah 3, sehingga total harganya 15.000. 3 dikali 5.000 yaitu 15.000. Kemudian enter lagi, maka muncul di atas pilihan menu yaitu total barang yang dipilih oleh user. Nomor 1 yaitu 1, kode 106, biskuit Oreo, harga 5.000, jumlah 3, total harga 15.000. Kemudian jika memilih barang lagi, misal kita kode yang diinputkan tidak sesuai, maka muncul output kode tidak ada. Kemudian enter, balik ke menu pilihan kembali. Kemudian jika memilih kode copy saset, maka jumlah barang yang dipilih misal 1, itu 1 dikali 1.500 juga total harganya 1.500. Kemudian enter, maka barang yang diinputkan akan masuk ke sekian. Jika memilih barang lagi, misal rokok filter, masukkan jumlah barang misalnya 3, maka total barang 87.000. Jika user ingin menghapus barang di sini, barang yang diinputkan, maka memilih pilihan 2 dan user diminta untuk memasukkan kode barang yang dihapus. Jika kode barang tidak sesuai dengan apa yang user pilih, misalnya 107 kan tidak ada di sini, sehingga muncul output kode tidak ada, lalu kembali ke menu. Jika user memasukkan kode yang sesuai dengan yang di sini, misalnya 102, user ingin menghapus copy saset, maka muncul output Anda menghapus copy saset dengan kode 102. Kemudian enter, akan terhapus, barang akan terhapus. Kemudian nomor juga kembali ke 2. Memasukkan pilihan. Jika sudah selesai, maka user memilih 3, lalu total barang yang dibeli yaitu sekian dengan total harga
102.000. Dengan proses 15.000 ditambah 87.000, yaitu 102.000. Dan nota tersebut akan direkam atau dituliskan ke file txt. Kemudian muncul output berhasil merekam nota. Kemudian program akan berakhir. Kita lihat di file. Output pada file pun sesuai dengan program hasil rekam program tersebut. Kemudian kita kembali ke program. Dan jika user memilih nomor 2 namun belum memilih barang, maka muncul output belum memilih barang. Kemudian kembali ke menu. Kemudian pada pilihan menu 4, yaitu kembali atau kembali ke logout. Kembali ke login. Kemudian jika user telah memilih barang, jumlah barang 3, namun ingin membatalkan pilihan barang, maka kembali ke pilih nomor 4, yaitu login ulang. Maka total barang akan dihapus, akan hilang. Jika user belum memilih barang, namun langsung memilih nomor 3, yaitu selesai, maka muncul output total barang yang dibeli adalah kosong dan berhasil merekam nota, sehingga file yang dihasilkan yaitu hanya kosong. Sekian presentase dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.